the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay, good morning, student. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Okay, now I will discuss about labor. Apa itu labor, Mister? Labor itu kalau bahasa Indonesianya itu buruh. Oh, Tahu buruh. nggak? Bisa nggak menjelaskan buruh? Setahu saya buruh itu kayak pekerja keras gitu. Pekerja keras ya. Iya. Pekerja di level paling bawah. Oh, benar ya, benar. Oke. Pesuruh ya. Iya, pesuruh-suruh atau apa namanya kayak di pabrik itu yang pekerja paling bawah yang nggak pakai alat-alat yang canggih kayak laptop, HP kayak gitu-gitu nggak gitu diperlukan karena yang dikerjakan itu manual rata-rata pakai tangan, pakai kaki seperti itu. Oke, reading ya bahasa Inggris tetap karena memang pelajaran kita bahasa Inggris. Kita masuk di kelas 10 SMK jurusan marketing atau vocational school ya jurusan marketing. Labor. Oke, semua sudah tahu labor kan? Oke. Labor is the worker, especially manual worker in a country or industry considered as a group. In economics is effort necessary to satisfy human needs. It is one of the three leading elements in production. The other two being land, natural object, and capital. Okay, I continue. Next paragraph ya, paragraf berikutnya the great labor. Jadi buruh yang hebat itu seperti apa? Okay, in industry, labor has a great variety of function, which may be classified as a follow: production of raw material as a mining and agriculture. Oke, dari sini saya tanya dulu, mining itu apa? Mining itu Pengeboran ya. Ya, apa itu namanya ya? Ya pokoknya itu minyak terus emas kayak gitu-gitu. Batu bara ya. Iya, batu bara itu mining. And agriculture, manufacturing in the widest sense of the word or transformation of raw material into object serviceable to human. Jadi itu labor itu bekerja dari barang-barang yang masih mentah dipekerjakan sampai bisa digunakan untuk human ya, dimanfaatkan oleh human. Nggak tahu apa yang dikerjakan, jadi banyak hal ya, bisa aja bikin rokok itu kan banyak labor ya, cigarette or something like kayak alat-alat dapur ya, jadi kitchen utilities itu juga banyak labor yang dipekerjakan di sana, ratusan bahkan ribuan kalau itu pabriknya itu so big, right? Ya, oke. Selanjutnya object serviceable to human distribution or transference of useful object from one place to another, as determined by human needs. Operation involved in the management of production, such as accounting and clerical work. Personal service such as those rendered by physicians and teachers. Oke, jadi di situ pekerja keras yang dipekerjakan di suatu pabrik dan mereka bisa melakukannya dengan bisa in group ya, banyak orang seperti itu, dan akhirnya menjadi barang-barang sudah layak dipergunakan untuk sosial, untuk masyarakat banyak seperti itu. Many economists distinguish between productive and unproductive ya. Jadi orang banyak mendistinguish ya, membedakan antara produktif dan unproduktif.
seperti itu. Jadi productive and unproductive labor. Jadi yang produktif dan tidak produktif buruh. The former consists of those kind of existence that produce utility embodies in natural objects. Unproductive labor, like that of the musician, is useful but doesn't add to the material wealth of the community. As a result of the Industrial Revolution at the end of the 18th century, jadi 18 abad, most workers were employed in large factories in similar undertakings. Jadi mulai abad 18 buruh itu sangat diperlukan, ya. Yang nggak diperlukan di sini itu seorang musician. Jadi musician itu nggak butuh buruh, ya, karena yang mereka melakukannya dengan sendiri-sendiri, paling grup-grup yang kecil, ya kan, kayak grup penyanyi mesti ada singer, ada gitaris, ada keyboardis, kayak gitu-gitu kan, udah bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa harus dikerjakan orang banyak yang memerlukan waktu yang pakai manual, tenaga-tenaga manual. Jadi kayak musisi itu didukung oleh alat-alat sudah seperti itu. Ada satu lagi, Mister, tukang cukur mungkin. Tukang cukur, ya itu ya itu juga nggak terlalu ini, karena mereka memang self worker, ya, pekerja mandiri kayak gitu, bukan mandi sendiri tapi memang independen, ya, mandiri. Jadi tidak harus banyak ini, ya. Jadi kita bisa membedakan hal-hal yang sifatnya itu in a group or independen, ya, mandiri. Oke, lanjut di paragraf terakhir. Bukan terakhir kayaknya. The worker were not protected from economic exploitation or from the consequences of illness. Jadi di sini sangat diperhatikan untuk perlindungan ekonomi, eksploitasi ekonomi, atau konsekuensi dengan penyakit, ya. Jadi penyakit. Jadi misalnya orang sakit itu ada juga perlindungannya seperti itu. Terus disability itu cacat, kayak gitu. Mungkin cacat karena kerja terus ada resiko kena alat berat, atau terus akhirnya dia kena itu alat itu, akhirnya dia jadi sakit. Jadi disability, ya. Or unemployment, atau sudah tidak dipergunakan lagi. In the early decades of the 19th century, jadi abad 19, increasingly prevalent ideas of freedom caused great change in the condition of labor. Workers began to form trade union and cooperative societies that enable them to participate in many types of political activities to protect themselves by politician and economic means, and to protect themselves by political and economic means. Laws for the regulation of labor are not intended not to fix wage or formally, but to protect the worker. Jadi suatu karyawan yang paling bawah yang bisa dikatakan labor atau buruh ini ternyata akhirnya juga ada perlindungan hukum, juga perlindungan secara politik, dan perlindungan secara ekonomi, gitu kan. Itu sudah diperhitungkan oleh pelaku pemerintah, ya. Bisa ini akhirnya mereka bisa bekerja dengan nyaman. Okay, that's all about reading the title labor. Okay, dari the title labor itu we have question. Yang pertama questionnya, number one, what does the text talk about? Ya. Number two, what are the function of labor?
Number three, who are involved in the management of production in the text above. Selanjutnya number four, what is the impact of industrial revolution. Selanjutnya number five, in your opinion, how is the condition of Indonesian labor in the present? Present itu saat ini ya. Oke, selanjutnya di sini juga saya includekan the answer ya. Jawabannya sudah ada, bisa dilihat di layar. Number one, it's talk about labor. Itu answer ya jawabannya. Number two, di sini sudah saya includekan juga, tinggal kita pelajari lebih lebih seksama. Jadi dilihat di layar. Jadi function labor itu answernya production of raw material. Jadi memproduksi barang-barang mentah menjadi barang jadi bisa dikonsumsi. Dan selanjutnya distribution juga itu ada labor di situ. Manufacturing in the wide sense of the word. Selanjutnya operation involved in the management of production. Jadi waktu operasional atau memproduksi semua labor diperlukan. Okay, number three, who are involved the management of production in the text above? Ya, jadi yang terlibat di dalamnya, involve itu terlibat ya. Oke, yang terlibat di dalamnya ada juga di reading di atas tadi paragraf 2 ya, second paragraph ya, judul answernya, jawabnya accounting and clerical work. Jadi accounting itu juga diperlukan banget di sebuah pabrik atau sebuah company atau sebuah usaha yang besar yang melibatkan labor. Number five, in your opinion, how is the condition of Indonesian labor in the present? Kondisinya sangat ini sudah saya tulis juga ya, sesuai dengan di bacaan di atas juga. Labor don't get a salary properly and devise duties and talk ya. Jadi labor itu sangat diperlukan juga, dibutuhkan juga, terus tentang gajinya juga diperhatikan. So don't worry about labor, be a labor ya. Jadi jangan khawatir kalau Anda sebagai buruh, dan di sini sudah jelas sudah untuk hukum juga diperhatikan, juga dilindungi karyawannya. Kalau memang ada yang disable atau terluka atau cacat, itu ada perlindungan hukum. That's a reading for this time. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice weekend. See you next meeting. Don't forget, study at home and open your dictionary. Thank you. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.